Hai semua, ketemu lagi dengan saya Dian. Hari ini kita akan bahas mengenai isu yang menarik yang lagi happening, yaitu terkait dengan kondisi ekonomi dan inflasi. Pasti teman-teman sudah banyak baca, mendengar berita, dan tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Beberapa negara diramalkan akan bangkrut dan Sri Lanka sudah bangkrut. Inflasi juga naik. Contohnya di Turki yang mencapai lebih dari 70%, di Amerika sudah mencapai 8% dan diramalkan akan terus naik. So, bagaimana sih kondisi ekonomi saat ini dan apa saja sih yang perlu diketahui terkait dengan inflasi? Let's take a look. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul adalah what happened to the economy? Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan ekonomi saat ini? Berikut beberapa headline yang menjadi global issues, dan pasti teman-teman juga sudah baca, sudah dengar beritanya ya. Misalnya ada ancaman ekonomi post COVID-19 dari inflasi, krisis pangan hingga jadi negara gagal. Kemudian Sri Mulyani ingatkan ancaman inflasi dan dinamika global. Selanjutnya ada krisis Sri Lanka, kehidupan yang penuh kesedihan di negara bangkrut, makan dengan lauk sambal kelapa, listrik mati berjam-jam, sampai berharian beli BBM. Dan the latest news, pasti teman-teman juga sudah tahu bahwa BBM dan juga gas akan naik di negara kita. Nah, tentunya dengan kenaikan bahan bakar tersebut akan meningkatkan harga-harga. Ya, khususnya pasti akan berdampak juga pada meningkatnya inflasi atau inflation rate. Nah, apa sih sebenarnya inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Tapi perlu dicatat ya, di sini kenaikan harga itu tidak hanya satu atau dua barang saja. Jika hanya satu atau dua barang saja, misal hanya rokok saja atau misalkan mie instan saja, itu tidak bisa disebut dengan inflasi. Tapi kenaikan harga barang dan jasa tersebut harus umum atau harus meluas. Dan di sini dikaitkan dengan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, harga apa saja? Secara umum, perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, yang ada kaitannya ke metadata SEKI atau Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Dan biasanya ukurannya adalah IHK atau Indeks Harga Konsumen, di mana IHK tersebut didasarkan pada beberapa item. Nah, berikut merupakan item-item yang menjadi ukuran IHK atau Indeks Harga Konsumen. Yang pertama ada bahan makanan, kemudian ada makanan jadi, minuman, dan tembakau, ada perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Dan tidak ketinggalan transportasi dan konsumsi. Banyak ya, jadi kalau misalkan hanya mie instan aja yang naik, itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Jadi harus luas dan menyeluruh. Pada dasarnya, BPS juga mempublikasikan inflasi berdasarkan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi ini dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Pasti teman-teman juga sudah pernah dengar ya, beberapa waktu lalu Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia saat ini belum mau meningkatkan tingkat bunganya karena inflasi inti masih terkendali. Nah, itu merupakan ukuran dari disagregasi inflasi, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten, jadi tetap gitu ya, dalam pergerakan inflasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, seperti adanya interaksi permintaan dan penawaran, kemudian lingkungan eksternal, ya, yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, yaitu nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, dan juga adanya ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan inflasi non-inti merupakan komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Misalnya di sini inflasi komponen bergejolak atau volatile food. Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan kelompok bahan makanan seperti panen. Ya biasa ya, kadang kan panen itu terkadang tidak menentu karena adanya gangguan alam dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan adanya volatilitas harga yang cukup signifikan. Ya, panen, gangguan alam ya yang menyebabkan terganggunya rantai pasokan, harga komoditas domestik dan internasional. Itu juga menyebabkan adanya volatilitas harga.
Kemudian inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah, yaitu kebijakan harga pemerintah seperti BBM subsidi, listrik, dan lain sebagainya. Itu termasuk inflasi non inti. Nah, teman-teman bisa melihat atau menggambarkan kira-kira apa sih yang terjadi saat ini di Indonesia. Apakah memang kenaikan harga itu termasuk di inflasi non inti atau inflasi? Coba dicek. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi inflasi? Berdasarkan website Bank Indonesia, pada dasarnya determinan inflasi ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ya, dua. Yang pertama ada cost push inflation dan yang kedua ada demand push inflation. Cost push inflation merupakan inflasi yang muncul dari sisi supply yang misalnya disebabkan oleh depresiasi nilai tukar. Nah, jadi ini juga merupakan PR ketika rupiah terdepresiasi terus terhadap dolar ataupun mata uang yang lain. Kemudian inflasi luar negeri dari mitra dagang, ya ini ada kaitannya ya, ketika misalkan kita membutuhkan barang impor dari luar negeri. Kemudian harga barang-barang tersebut yang akan kita impor ternyata mengalami kenaikan, pasti nanti akan berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri. Termasuk ketika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, tentunya pasti harga barang impor terasa akan lebih mahal. Kemudian juga peningkatan harga-harga komoditas yang diatur oleh pemerintah. Kalian pasti merasakan adanya kenaikan bahan bakar dan lain sebagainya ya. Dan juga pasti baca berita setelah post COVID-19 pandemic di mana banyak sekali terjadi kenaikan harga-harga komoditas yang dirasakan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Kemudian ada negatif supply shock karena bencana alam dan juga terganggunya distribusi. Nah, ini juga akan menyebabkan adanya inflasi dari sisi supply. Kemudian demand push inflation, yaitu adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Permintaan total lebih besar dari kapasitas perekonomian. Ini jelas ya. Jadi ketika sesuatu yang langka biasanya akan mendorong adanya kenaikan harga. Nah, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonomi. Hal tersebut juga tercermin dari perilaku pembentukan harga produsen menjelang hari besar keagamaan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bayangkan para petani ataupun peternak yang biasanya ya memproduksi telur cuma misalkan 1000 butir, terus kemudian ternyata karena menjelang hari besar ataupun ternyata masyarakat menyukai atau aware terkait dengan manfaat akan telur, kemudian mendorong permintaan telur naik yang awalnya supply ataupun kapasitas produksi dari sisi produsen hanya segitu-segitu aja, terus kemudian adanya permintaan akan telur yang meningkat, tentunya hal tersebut akan mendorong meningkatnya harga telur. Nah, hal tersebut disebut sebagai demand push inflation. Ngomongin inflasi, tentunya inflasi akan sangat identik dengan harga yang tidak stabil. Tapi, kestabilan harga ini merupakan hal yang sangatlah penting. Nah, di sini dikatakan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Jadi kalau misalkan pertumbuhan ekonominya ingin berkesinambungan, inflasi harus tetap terjaga. Saat ini sebenarnya inflasi di Indonesia masih terkendali. Ya. Kita berharap bahwa inflasi di Indonesia juga akan terus terkendali. Nah, kenapa sih hal tersebut penting untuk dilakukan? Teman-teman bisa lihat bahwa inflasi yang tinggi akan menyebabkan penurunan pendapatan real masyarakat sehingga standar hidup masyarakat akan turun. Nah, gajinya tetap nih, misalkan ya, gajinya ya segitu-segitu aja. Tapi ternyata harga barang di pasaran itu meningkat. Tentunya yang awalnya kita bisa belanja lebih jadi tidak bisa. Nah, itulah kenapa inflasi akan menyebabkan penurunan pendapatan real masyarakat. Teman-teman pasti juga bisa merasakan bahwa zaman dulu kalau misalkan beli bakso itu bisa beli dengan harga 10.000 misalkan, sekarang harus bayar 15.000 untuk satu bakso. Itu tandanya bahwa 10.000 zaman sekarang udah nggak bisa beli bakso lagi. Teman-teman harus menambah 50%. Kayaknya murah ya, 10.000 ke 15.000. Tapi sebenarnya kalau dihitung 10.000 ke 15.000 itu sudah naik 50%. Yang kedua, inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Ini mau naikin harga nggak ya kira-kira?
Kalau nggak naikin harga, nanti barang-barang di luar, bahan baku khususnya buat produksi nanti naik. Tapi kalau dinaikin, nanti nggak ada yang beli karena ya makin mahal. Jadi bingung juga ya para pengambil kebijakan. Kemudian inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan inflasi di negara lain menjadikan bunga domestik real tidak kompetitif dan dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Ya, ini tentunya akan terjadi. Nah, jadi ketika misalkan inflasi tinggi, terus bunga ya yang diterima oleh para investor ternyata tidak sebanding dengan tingkat inflasi, tentunya membuat hal tersebut tidak kompetitif. Selain inflasi, pada dasarnya kita juga mengenal istilah stagflasi dan shrinkflation. Nah, yang lagi happening saat ini adalah shrinkflation. Tapi juga stagflasi mengancam beberapa negara. Apa sih stagflasi dan juga shrinkflation? Stagflasi merupakan periode ketika inflasi dan konstruksi terjadi secara bersamaan. Sebenarnya, wajarnya inflasi itu terjadi pada saat kondisi ekonomi sedang baik karena konsumsi meningkat, ya dari sisi demand juga mengalami peningkatan. Ya wajar lah kalau misalkan ada kenaikan harga. Tapi pada saat kondisi ekonomi memburuk atau konstruksi, justru terjadi inflasi. Nah, ini adalah hal yang buruk sebenarnya. Karena kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja ditambah dengan kenaikan harga. Pasti teman-teman bisa membayangkan apa yang terjadi. Dikatakan juga ya bahwa ketika terjadi stagflasi tentunya masyarakat akan jauh lebih miskin karena tadi ya ketika misalkan terjadi inflasi yang tinggi tentunya pendapatan real masyarakat akan turun. Itu kondisi yang tidak baik tentunya. Kemudian ada shrinkflation, yaitu biasanya untuk menarik konsumen untuk tetap beli produknya, perusahaan akan mencari cara bagaimana caranya sih gitu ya biar tetap ada yang beli. Nah, di sini terjadi fenomena shrinkflation ketika memang itu perlu dilakukan. Di sini terdapat kecenderungan ya bahwa perusahaan akan mengecilkan produk dan menjualnya dengan harga yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman beli bakso yang awalnya dapat 5 buah bakso, misalnya 5 butir dalam satu mangkok, terus tiba-tiba jadi 4 butir saja atau 3 butir saja ya, itu juga bisa dikatakan sebagai shrinkflation. Tapi harganya sama nih, tetap 15.000 atau misalkan tetap 10.000. Nah, bagaimana inflasi di Amerika Serikat? Inflasi di Amerika Serikat pada Mei 2022 tercatat melejit ke angka 8,6% secara tahunan dan menjadi yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Di sini juga dikatakan ya teman-teman bisa baca bahwa Bank Investasi Goldman Sachs yang menyatakan kemungkinan Amerika Serikat akan mengalami resesi tahun depan. Ya, dan inflasi meningkat yaitu dari 15% menjadi 30%. Kemudian menurut data Lending Club Report di Juni 2022, ada sebanyak 58% orang Amerika atau sekitar 150 juta orang dewasa yang hidup dari gaji ke gaji. Angka tahunan ini tercatat masih lebih tinggi dibandingkan dengan Mei tahun sebelumnya sebesar 54%. Ya, ini kondisi ekonomi yang memang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Beberapa negara bahkan terancam bangkrut. Misalkan di sini teman-teman sudah tahu ya bahwa Sri Lanka bangkrut dari demo hingga mendukung istana presiden pada Sabtu lalu. Kemudian ada negara tetangga kita yang menyusul, yang diprediksi sebenarnya, menyusul bangkrut seperti Sri Lanka, yaitu Laos dan Myanmar. Kemudian inflasi di Turki ya melonjak sampai 78,62%. Sehingga lembaga pemeringkat rating yaitu Fitch itu memangkas peringkat utang Turki dari B+ ke B. Nah, nanti kita juga akan bahas apa sih sebenarnya peringkat utang itu. Oke, that's all for today. Thanks for joining me. Next, nanti kita akan sharing lagi dan belajar bareng lagi ya dengan video-video yang menarik tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video. Kalau teman-teman mau baca-baca terkait dengan konten keuangan, teman-teman juga bisa follow @stockhouse. Bye, see you.